Shalom, selamat malam, salam jumpa lagi lewat rema dan doa, renungan harian dan doa malam untuk edisi Selasa 17 November 2020. Kita akan menikmati hadirat Tuhan untuk malam ini. Kita akan membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita berdoa, mari kita siapkan bagian Alkitab kita yang akan kita baca untuk hari ini. Dari Keluaran pasal 2, ayat 1 sampai dengan ayat 10. Keluaran 2 ayat 1 sampai 10. Mari berdoa. Allah yang kuasa, Tuhan yang empunya hidup ini, kami bersyukur atas kemurahan dan kasih sayang Tuhan yang kami boleh alami dan nikmati sepanjang hari. Hidup anugerah Tuhan yang di dalamnya kami telah menikmati rupa-rupa berkat Tuhan. Terkhusus kesehatan, semangat dan kekuatan yang baru yang masih kami boleh alami hingga saat ini. Sebelum kami beristirahat untuk melepaskan keletihan kami rindu menikmati hadirat Tuhan dalam kami membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan malam ini. Kami mohon Roh Kudus memenuhi, menguasai pikiran kami. Hikmat Tuhan memberi pengertian bagi kami sehingga melalui pembacaan, pendengaran, dan perenungan firman Tuhan malam ini, iman kami semakin dikuatkan, diteguhkan, bahwa Tuhanlah yang selalu mengangkat susah duka kami. Tuhanlah yang selalu hadir dalam kehidupan kami, melepaskan kami dari segala beban derita. Tuhan, bersabdalah, kami siap mendengarkannya. Dalam keampunan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Keluaran 2 ayat 1 sampai 10, Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedangkan dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Sahut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya.
Ketika anak itu telah besar, dibawanya lah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Demikianlah firman Tuhan, yang dikatakan berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Musim corona masih terasa hingga hari ini. Pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung selama kurang lebih 9 bulan masih menjadi ancaman yang begitu menakutkan sampai hari ini. Sudah banyak memakan korban, entah orang tua dan anak-anak dan bahkan sampai kepada anak balita. Banyak juga ibu hamil yang sedang dalam keadaan yang was-was karena kekhawatiran terpapar virus corona. Wabah ini bagaikan badai yang sedang menimpa banyak orang tanpa kecuali. Entah orang yang religius ataupun non-religius. Orang yang beriman, merasa beriman atau yang tidak bertuhan. Orang benar ataupun orang jahat. Dari yang tertua sampai kepada yang masih dalam kandungan. Tercatat lewat medsos ada kisaran 6.700 anak yang jadi korban COVID-19. Banyak diantaranya yang lewat. Tidak jarang ada yang bersembunyi dari itu. Entah orang tua ataupun orang tua menyembunyikan anak-anaknya karena takut untuk dirapit atau diswab. Karena kekhawatiran jangan-jangan dan jangan-jangan reaktif bahkan positif. Ketakutan mewarnai kehidupan banyak orang sekarang ini. Ketakutan orang tua terhadap generasi yang akan menjadi pelanjut. Sehingga mungkin ada yang menyembunyikan anaknya dari pantauan petugas kesehatan. Tetapi apapun alasannya, kekasih-kekasih Tuhan, satu yang pasti bagi kita bahwa dalam keadaan apapun Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan punya cara untuk dapat menyelamatkan kita dari segala ancaman. Kita lihat misalkan dalam pembacaan kita di sini, bagaimana ketakutan para ibu-ibu hamil pada masa hidup bangsa Israel di Mesir. Ketika Firaun sebagai penguasa dengan mengeluarkan titah yang harus membunuh anak-anak balita. Jadi banyak orang-orang keturunan Ibrani, orang-orang Israel yang dekat-dekat masa melahirkan menjadi ketakutan dan was-was.
entah nantinya anaknya kalau lahir laki-laki akan menuai malang. Seperti itulah juga yang dialami oleh ibu Musa. Ketika dia lahir disembunyikan ibunya 3 bulan. Untuk luput dari pembunuhan anak-anak balita yang lahir laki-laki. Tapi itu tidak bisa untuk ditutupi untuk selanjutnya akan aman dari pantauan para pembunuh-pembunuh balita perintah Firaun. Akhirnya cara yang digunakan bagaimana untuk menyelamatkan anaknya. Dia memasukkan dalam keranjang, lalu kemudian dibawa ke teberau Sungai Nil. Cara untuk dia bagaimana anaknya aman dari bencana yang akan menimpanya. Karena tidak bisa dihindari. Tidak bisa dipungkiri. Tidak bisa untuk membela diri. Jikalau para pasukan-pasukan Firaun mewabah, memasuki rumah-rumah orang Ibrani untuk mencari anak laki-laki yang baru lahir, pasti akan dibunuh. Itulah sebabnya cara yang digunakan ibu anak yang baru lahir itu menyembunyikannya di Sungai Nil. Tetapi apapun yang dibuatnya, kita aminkan bahwa inilah cara Tuhan untuk mau menyelamatkan bayi itu dan untuk mau menyelamatkan suatu bangsa kelak. Tetapi Raja Firaun untuk membunuh bayi-bayi laki-laki orang Ibrani yang dibuang ke Sungai Nil merupakan peristiwa yang sangat menyedihkan pada saat itu. Bayi kecil yang ditemukan di teberau Sungai Nil akhirnya diberi nama oleh putri Firaun, nama Musa, karena diangkat dari air. Tuhan yang berkuasa dan tahu bahwa bagaimana dia menyelamatkan bayi ini dan kemudian dia mau memakainya kelak. Allah mempersiapkan anak ini untuk kelak dapat membebaskan umatnya dari penderitaan karena perintah raja yang biadab itu. Allah bertindak secara luar biasa di luar jangkauan pikiran kita dengan menyelamatkan sosok bayi mungil yang akhirnya diberi nama Musa, menyelamatkannya dari kematian, dari sergapan para pembunuh pasukan Firaun. Tetapi Tuhan bertindak melalui putri Firaun. Tuhan bertindak melalui orang-orang dekat Firaun untuk kemudian Musa terselamatkan. Kekasih-kekasih Tuhan, dalam situasi dan kondisi yang kita ragukan sekarang ini, kita juga harus selalu waspada, menjaga diri dengan mematuhi protokol kesehatan yang dikeluarkan pemerintah. Salah satu cara
untuk kita mengamankan diri dari paparan dan wabah virus corona. Cara kita juga untuk bagaimana untuk turut bersama-sama dalam memutus rantai penyebaran virus corona ini. Kalau aturan ini kita juga bisa memahami bahwa inilah juga cara Tuhan bagi kita untuk bagaimana mendisiplinkan diri. Lalu kemudian kita terus mencari hadirat Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan bukan mengandalkan kemampuan kita. Kita percaya bahwa di dalam kasih-Nya kita telah dipanggil dan dipilih untuk menjadi orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Di dalam Kristus kita pun telah diangkat oleh-Nya menjadi anak-anak kesayangan. Seakan-akan kita diangkat dari lembah kekelaman. Seakan-akan kita diangkat dari deras dan arus sungai yang kuat dan bisa mematikan. Kita diangkat dari lembah kematian hanya oleh satu nama. Tuhan bertindak dalam kehidupan kita dan menyelamatkan kita dari semua hal apapun. Tapi satu hal, bahwa akankah kita menunjukkan kesetiaan kita, hidup sesuai dengan firman-Nya, mengandalkan Dia semata, dan selalu berserah padanya dalam segala situasi dan keadaan. Oleh karena itu kekasih-kekasih Tuhan, percayalah bahwa kita semua ini hidup untuk Tuhan, berserah untuk Tuhan, dan percaya bahwa Allah akan bertindak dengan caranya yang luar biasa untuk menyelamatkan kita dari segala ancaman yang menakutkan dan membahayakan hidup kita. Allah bertindak dengan cara yang luar biasa, caranya sendiri dalam perjalanan hidup kita ini. Yang penting bahwa kita berada sudah dalam penyerahan diri secara total dan mempercayakan diri secara utuh dalam kuasa dan kehendak-Nya. Kita bagaikan Musa-Musa yang sekarang ini, yang diselamatkan Tuhan dari badai, kuasa maut, dari badai virus corona. Bersyukurlah senantiasa atas kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan yang masih kita alami, hidup yang masih ada ini, kita jaga dengan baik, kita pelihara dengan baik. Tetap patuh dan taat pada aturan dan aturan yang oleh pemerintah keluarkan demi kemaslahatan bersama dan juga untuk orang lain. Dengan demikian di dalamnya Tuhan dimuliakan, bahwa oleh kemurahan Allah di dalam Kristus kita telah menjadi orang-orang yang sudah diselamatkan. Terpujilah Allah kekal untuk selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Allah yang kuasa sang pemilik kehidupan kami bersyukur karena kemurahan Tuhan memungkinkan kami untuk menikmati hadirat Tuhan dalam malam ini. Boleh dimungkinkan membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan yang mengajarkan bagi kami bagaimana kami harus hidup setia, menjalani kehidupan yang benar di tengah-tengah dunia ini sebagai wujud nyata dari kesetiaan kami percaya pada penyelamatan Tuhan yang telah Tuhan kerjakan di dalam Kristus. Bahwa oleh kasih dan kemurahan Tuhan
mengangkat kami menjadi anak-anak ketebusan dalam Kristus. Kami sungguh mengaminkan bahwa sebagaimana Tuhan telah bekerja dan berkarya dalam kehidupan bangsa Ibrani masa lalu di tanah Mesir, yang telah menyelamatkan satu bangsa itu dengan cara Tuhan yang begitu ajaib untuk memilih seorang yang dipersiapkan untuk memimpin mereka keluar. Kami yakin bahwa hingga hari ini kasih dan pemeliharaan Tuhan pun tidak pernah berubah, bahwa dengan cara dan oleh kuasa kehendak Tuhan sendiri kami diluputkan, dibebaskan, diselamatkan dari segala bencana, terkhusus bencana maut yang mengancam kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa di dalam Kristus maut telah dikalahkan dan rantai kebinasaan telah diputuskan. Sehingga oleh pengorbanan Kristus itulah kami telah diselamatkan dari kuasa maut itu. Oh Tuhan, tuntun hidup kami untuk selanjutnya. Kami menjalani kehidupan ini dengan penuh ketaatan dan kesetiaan. Menjadi wujud nyata dari respon iman kami bahwa keselamatan yang sudah Tuhan kerjakan di dalam Kristus sungguh kami yakini dan kami percayai. Sehingga melalui wujud syukur itu kami dapat menyatakan dalam kehidupan kami dengan ketaatan dan kesetiaan hidup berkenan kepada Allah. Oh Tuhan, malam ini juga kami mohon ampun atas segala dosa kami ke dalam kehidupan yang baru saja kami lalui, bahkan hari-hari hidup kami yang telah berlalu. Kami telah menyimpang dari jalan Tuhan. Kami kurang percaya akan kasih Tuhan. Kami bahkan mungkin tidak percaya. Oh Tuhan, ampuni kami. Kami percaya bahwa hanya Tuhanlah yang dapat menolong kami untuk selanjutnya. Selaku umat-umat Tuhan di sini. Untuk ke depan kami boleh mengubah kehidupan kami dalam kuasa dan tuntunan Tuhan untuk lebih dekat kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan semata. Sehingga pada setiap waktu dan kesempatan kami sungguh memanfaatkannya untuk memuliakan Tuhan, mensyukuri segala nikmat dan kasih Tuhan. Ya Tuhan, malam ini kami akan beristirahat. Kami penuh harap pertolongan Tuhan kami alami, sehingga kami boleh menikmati petiduran kami dengan lelap, dijauhkan dari segala petaka mara bahaya, dari segala kuasa kegelapan. Dan kami yakin dalam kuasa Tuhanlah kami dibebaskan dari segala yang jahat. Dan bahkan kami yakin kuasa Tuhanlah yang dapat menyembuhkan kami dari segala penyakit apapun. Sehingga kami dibebaskan dari segala bencana yang mungkin saja bisa mencelakai hidup kami. Dan bahkan dari segala kejahatan yang mengancam kami dalam maut. Ya Tuhan, kami berserah dalam kuasa Tuhan, sehingga malam ini kami boleh lewati dengan penuh selamat sejahtera. Kuasa Tuhanlah yang kami yakini esok pagi kami dibangunkan pula dengan semangat yang baru, kekuatan yang baru, kesehatan yang baru. Kami mohon kasih dan pimpinan Tuhan, pertolongan Tuhan untuk warga jemaat kekasih Tuhan yang mungkin masih dalam berbagai pergumulan, terkhusus yang masih mengalami pergumulan karena kelemahan tubuh, baik dirawat di rumah sakit maupun di rumah masing-masing atau di tempat-tempat tertentu. Oh Tuhan, kasihani mereka. Kami percaya dan kami yakin bahwa dalam urapan Tuhan, berkat Tuhan melalui upaya-upaya yang dilakukan baik oleh keluarga maupun oleh pemerintah bersama dengan petugas-petugas kesehatan, melaluinya berkat Tuhan dinyatakan
sehingga kesembuhan yang sempurna dari Tuhan dialami oleh jemaat Tuhan. Yang masih mengalami suasana duka, kami mohon penghiburan dan kekuatan senantiasa, agar dalam segala keadaan mereka tetap beroleh pengharapan bahwa di dalam Tuhanlah janji yang pasti dapat dinikmati dan dialami, bahwa di dalam Tuhanlah kehidupan yang terancam oleh maut telah dibebaskan, dan bahkan oleh kuasa Tuhan yang telah membebaskan dari segala yang jahat. Oh Tuhan, kami juga mohon kasih dan pimpinan Tuhan untuk segenap keluarga kami, dimanapun mereka berada, orang tua kami, sanak saudara kami, rumpun keluarga kami, anak cucu kami, cicit kami, bahkan di mana saja. Kami percaya Tuhan akan terus memelihara mereka, menopang mereka sebagaimana Tuhan memeliharakan kami. Penuh harap suatu waktu nanti kami dapat berjumpa lagi dalam suasana penuh damai sejahtera, penuh sukacita, penuh sehat sentosa. Tuhan dimuliakan. Tuhan, kami tiada pernah berhenti berharap bahwa jika Tuhan berkenan menghalau dari tengah-tengah bangsa tercinta anugerah Tuhan ini, wabah virus corona ini, kami yakin bahwa situasi akan semakin membaik, sehingga dalam kami mempersiapkan diri di ambang persiapan merayakan Natal, sungguh dapat kami alami, sehingga pada saatnya bila Natal telah tiba, sungguh damai sejahtera yang turun dari sorga kami alami menyambut Natal yang ceria. Tetapi semua bukanlah kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak Tuhanlah yang jadi. Oh Tuhan, kami memohon berkenan Tuhan memberkati pemerintah kami dari pusat sampai di pelosok tanah air, bersama dengan pihak-pihak terkait yang berupaya untuk mengatasi persoalan bangsa ini dalam berbagai hal, entah karena paparan, entah karena pandemi COVID-19 ataupun karena masalah ekonomi dan kesejahteraan, keamanan. Kami yakin dalam topangan kasih dan kuasa Tuhan, pemerintah kami dengan pihak terkait terus bergiat untuk melakukan yang lebih baik demi kesejahteraan dan kebahagiaan seluruh masyarakat bangsa ini. Oh Tuhan, bahkan dunia secara umum, kami selalu berharap bahwa Tuhan hadirkan damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan ini. Namun kami tetap menyadari bahwa bukanlah kehendak kami yang jadi, tetapi kehendak Tuhanlah yang jadi. Ya Tuhan, pimpin hidup kami selaku jemaat Tuhan di sini dalam berbagai kegiatan-kegiatan, pelayanan-pelayanan yang masih Tuhan percayakan. Ajar kami selalu bergandengan tangan, sehati sepikir, seiring seirama dalam mengangkat pelayanan untuk kemuliaan Tuhan. Oh Tuhan, ampunkan salah dan dosa kami. Dengarkan kami yang datang berdoa bersyukur di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang juga telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, warga jemaat Tamalate dimanapun Anda berada, demikianlah rema dan doa malam ini, renungan harian untuk menjangkaukan pelayanan firman kepada keluarga-keluarga jemaat Tuhan di Tamalate, di rumah atau di kediaman, bahkan di mana saja berada. Sebelum saya undur diri dalam edisi Selasa 17 November 2020 hari ini, izinkan saya bersama dengan tim multimedia mengucapkan selamat malam, salam sehat, dan selamat beristirahat.
harapan kita semua, kita dapat berjumpa kembali dalam edisi yang selanjutnya. Tuhan memberkati.